Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Ajarkan di kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita berada di salah satu tempat, di mana di tempat ini adalah mempunyai cerita atau mempunyai apa itu yang namanya ya teman-teman, tempat bersejarah. Itu warga setempat itu meyakini kalau tempat ini adalah dijaga dijaga oleh naga raksasa ya teman-teman. Itu mitos yang beredar di warga setempat, warga di sekitaran Tandon atau bangunan kuno ini ya teman-teman. Mungkin memang dari kita lihat dari tempat atau strategis atau letak bangunan ini itu memang jauh daripada pemukiman warga ya teman-teman, dan di sebelahnya itu banyak tanaman yang rimbun, dan konon katanya itu ular naga yang atau menunggu tempat ini itu berasal dari makom yang ada di sekitaran tempat ini teman-teman. Tepatnya di sebelah sana ya teman-teman, di sebelah ujung sana itu ada makom umum yang diyakini sebagai tempat ular itu ya teman-teman. Itu mitos yang ada di tempat ini ya teman-teman. Itu pun terpulang pada teman-teman, tergantung teman-teman mempercayai atau tidak. Selamat sore, ketemu lagi bersama saya Ajarkan Official di kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menelusuri atau melihat salah satu bangunan kuno, di mana di tempat ini dahulunya adalah tempat tandon air atau tempat pengisian bahan bakar kereta api yang berbahan bakar kan kayu bakar ya teman-teman. Jadi kereta api uap ya. Dahulu tempat ini yang dikenal warga setempat sebagai tandon air untuk pengisian air kereta api uap di masa pemerintahan Hindia Belanda. Tepatnya itu di era sebelum tahun 70-an ya teman-teman. Nah, di depan saya ini itu adalah bangunan kuno yang juga dikenal atau diyakini warga tempat ini itu merupakan salah satu sarang dedemit katanya ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nah ini adalah salah satu bukti sejarah di mana Indonesia dulu pernah diduduki oleh pemerintahan Hindia Belanda ya teman-teman. Nah, kita mendekat teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang lebih paham mengetahui bangunan-bangunan ini atau silsilah cerita daripada bangunan ini, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini berupa salah satu persegi atau bangunan yang berbentuk persegi panjang dengan ketinggian kurang lebih 3-4 meteran kurang lebih ya teman-teman. Yang dulunya merupakan tempat pengisian bahan bakar kereta api uap ya teman-teman. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, ini berada di area persawahan teman-teman. Ya teman-teman, tepatnya kita ini berada di ini sumurnya ya teman-teman. Ini sumur kuno teman-teman. Baik, tepatnya kita berada di Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ya teman-teman. Ini memang dulunya tempat ini merupakan stasiun sepur ya teman-teman. Stasiun bangunan atau difungsikan dulunya itu sepur kereta api uap yang dioperasikan oleh pemerintahan Hindia Belanda dari rute Pare sampai ke Jombang ya teman-teman. Nah, di statusnya tanah ini milik PT Kereta Api. Nah teman-teman, ini sebelahnya ditanami suket untuk pakan ternak ya teman-teman.
Kita lihat teman-teman, seperti ada peninggalan apa itu teman-teman, kita lihat. Nah, ini posisinya persis di depannya apa itu, pabrik apa teman-teman. Nah, ini sisa-sisa reruntuhan bangunan Hindia Belanda dulu ya teman-teman. Ini ada seperti ompak besar sekali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu warga sekitar itu meyakini kalau tempat ini itu banyak sekali menyimpan misteri atau mitos ya teman-teman. Jadi warga sekitar itu memberi apa itu ya namanya, ini bangunannya teman-teman seperti ini, berupa ini Pucangro. Nah, tempatnya di desa Pucangro, kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Ini sisa-sisa bangunan Belanda yang masih ada ya teman-teman. Yang dahulunya ini adalah tempat tandon air untuk mengisi bahan bakar kereta api uap yang melayani rute dari Kabupaten Jombang ke Pare ya teman-teman. Nah, ini berasal dari pemerintahan Hindia Belanda itu sejak sebelum tahun 70 teman-teman. Jadi tahun 70-an kereta api ini sudah, atau jalur kereta api ini sudah tidak beroperasi lagi teman-teman. Jadi sudah dialih fungsikan dengan kendaraan biasa teman-teman. Nah, ini konon katanya di tempat ini nih, kalau malam banyak dipakai untuk uji nyali ya teman-teman. Makanya kita ambil videonya di siang hari, jadi biar nggak kelihatan ngeri gitu ya teman-teman. Nah, dan tidak dipungkiri juga memang kalau dilihat dari tempat atau kondisinya atau situasinya itu berada di jauh daripada pemukiman warga ya teman-teman, dari jauh dari perkampungan. Memang dekat dengan jalan raya, tapi itu di sana itu, lah sebelah sana itu komplek atau pabrik apa, aku sendiri juga kurang paham karena baru kali ini saya datang ke sini, tempat ini ya teman-teman. Jadi tidak begitu paham, tidak begitu jelas. Dan juga buat teman-teman yang mengetahui cerita-cerita daripada bangunan kuno ini, bisa tambahkan di kolom komentar teman-teman. Nah, ini ada bacaan. Aduh. Nah, ini kita lihat teman-teman. Nah, PT Kereta Api Indonesia, tanah milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, ini sudah dipasang plang bahwa tempat ini merupakan milik daripada PJKA atau Perum Jasa Kereta Api Indonesia teman-teman. Nah, ini jarak dari jalan raya kurang lebih ada 50 meter ya teman-teman. Nah, itu jalan raya menghubungkan antara Kecamatan Blimbing dengan Gudo ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini sumurnya. Kemudian besar dahulunya ambil airnya di tempat ini, dari sumur kuno ini, lalu dinaikkan ke atas sana. Nah, dinaikkan ke atas sana dan dimasukkan ke dalam mesin uapnya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Coba kita incang di dalamnya seperti apa. Teman-teman, kosong teman-teman, hanya tersisa bangunan saja seperti ini. Assalamualaikum Mbak, rahayu, cuma gambar saja Mbak, nggak lain-lain. Nah, gitu ya teman-teman. Di sana itu di sebelahnya ditanami jagung. Nah, itu banyak sekali kendaraan berlalu lalang tempat sana, di jalur sana. Nah, untuk sebelah sana juga
Makanya tempatnya berada di pertengahan sawah ya teman-teman. Dan sebelahnya ada pelem, ada pohon pelem teman-teman. Nah, ada pohon pelem di tempat ini. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan ya teman-teman dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Atau bisa di share ke media sosial teman-teman, biar teman-teman yang lain bisa mengetahui jejak-jejak peradaban Indonesia di masa lalu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini perkembangan kereta api yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya ini bangunan untuk tandon air sebagai pengisi bahan bakar kereta api uap yang dioperasikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan berakhir pada tahun 1970-an ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Memang peninggalan Belanda itu kalau di negara kita itu tidak menutup kemungkinan itu banyak sekali ya teman-teman, karena Belanda dulu menduduki Indonesia itu sangat lama sekali ya, 3,5 abad atau 350 tahun. Berarti berapa generasi ya pemerintahan Belanda menduduki negara kita teman-teman. Nah, salah satu buktinya seperti ini. Nah, ini adalah bangunan-bangunan atau sisa-sisa bangunan pemerintahan Hindia Belanda. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi, dan semoga menginspirasi. Yang jelas, semoga menambah wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih. Kita melestarikan budaya yang ada di Nusantara. Saya jadikan undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.